Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maitri Nisrina Nabila dari kelas HMC dengan akhiran NIM 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis argumen, validitas, dan kebenaran argumen. Yang pertama, ada argumen deduktif. Argumen deduktif adalah sebuah argumen di mana kesimpulan mustahil salah jika premis yang mengikutinya benar. Premis-premis yang membimbing pada keharusan bahwa kesimpulan benar akan melahirkan kesimpulan yang pasti. Yang kedua, ada argumen induktif. Argumen induktif adalah sebuah argumen di mana kesimpulan tidak mungkin salah jika premis-premisnya benar. Premis-premis membimbing pada kemungkinan bahwa kesimpulan benar akan melahirkan kesimpulan berupa kemungkinan. Selanjutnya, ada perbedaan argumen induktif dan argumen deduktif. Secara singkat, ada 3 faktor yang dapat digunakan untuk membedakan argumen induktif dan argumen deduktif. Yang pertama, dilihat pada indikator khusus seperti kata-kata yang mencerminkan keharusan atau kata-kata yang mencerminkan kemungkinan. Yang kedua, dilihat pada kekuatan inferensi yang sebenarnya. Kita harus membaca premis-premis yang kemudian mempertanyakan jika premis-premis tersebut benar atau salah. Yang terakhir, dilihat pada bentuk argumentasi. Beberapa argumen secara alami berbentuk deduktif, dan yang lain berbentuk induktif. Lalu ada bentuk-bentuk argumen deduktif. Yang pertama yaitu argumen matematika. Argumen ini pasti argumen deduktif karena kesimpulan mengikuti keharusan. Artinya, tidak ada ruang untuk kemungkinan benar. Seperti contoh, 1 tambah 1 adalah 2. Tidak ada ruang untuk jawaban lain jika argumen dievaluasi kembali. Yang kedua yaitu argumen dari definisi. Argumen ini deduktif karena definisi dari kata mengarahkan argumen ke satu kesimpulan saja. Yang ketiga yaitu silogisme kategoris. Silogisme ini terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan yang dimulai dengan kata-kata semua, sebagian, dan tidak. Contoh, semua hutan lindung adalah sumber keragaman hayati. Sebagian hutan lindung adalah sasaran pembalakan liar. Oleh karena itu, sebagian sumber keragaman hayati adalah target pembalakan liar. Yang terakhir, ada silogisme hipotik. Salah satu atau kedua premisnya memiliki pernyataan kondisional. Maksudnya, satu premis memandu premis berikutnya dan mengikatnya menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada bentuk argumen induktif. Yang pertama yaitu prediksi. Prediksi adalah argumen yang berdasar pada pengetahuan kita di masa lalu dengan tujuan untuk membuat klaim di masa depan. Yang kedua ada argumen dari analogi. Argumen ini bergantung pada kebenaran sebuah analogi antar 2 hal atau permasalahan dalam suatu kondisi yang digunakan untuk menyimpulkan situasi tertentu. Yang ketiga, ada generalisasi. Generalisasi adalah argumen yang diterapkan pada seluruh kelompok hanya karena memiliki karakteristik yang sama. Yang keempat, ada argumen dari otoritas. Argumen ini adalah argumen yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa sesuatu itu benar karena ada ahli yang mengatakannya. Yang kelima, ada argumen berdasarkan tanda. Argumen ini berdasar pada pengetahuan yang didapat dari tanda-tanda yang menyimbolkan sesuatu. Yang terakhir, ada inferensi kausal. Argumen ini adalah argumen yang diperoleh dari pengetahuan sebuah sebab akibat atau sebaliknya. Contoh, setelah meninggalkan soda di kulkas semalaman, orang mungkin menyimpulkan bahwa soda itu sudah beku. Topik selanjutnya adalah validitas. Validitas merupakan dasar kajian logika. Validitas ini ada 2 jenis penalaran ya teman-teman. Yang pertama ada penalaran deduktif yang berdasarkan kepada keharusan. Kesimpulan dari penalaran deduktif harus 100% pasti. Pada penalaran deduktif dikatakan argumen valid jika premis benar
dan kesimpulan juga benar. Dan dikatakan invalid jika premis benar tetapi ada kemungkinan mendapat kesimpulan yang salah. Lalu yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran ini berdasar pada kemungkinan. Pada argumen ini mungkin kesimpulan tidak pernah 100% pasti. Pada penalaran induktif, argumen dikatakan kuat jika premis benar dan kesimpulan juga benar, dan memiliki probabilitas yang tinggi. Dikatakan lemah jika premis dan kesimpulan benar, tetapi probabilitas bukan dari premis yang diklaim. Pada argumen deduktif dikatakan valid jika tepat atau bunyi, mempunyai format yang valid, premis-premis dan kesimpulannya memang benar. Dikatakan invalid jika tidak tepat atau tidak berbunyi, mempunyai format yang valid namun premis-premis dan kesimpulannya belum tentu benar. Jadi argumen yang valid dan tepat adalah argumen yang memiliki format tepat dan premis-premis serta kesimpulannya yang benar. Contoh argumen invalid adalah semua bank adalah lembaga keuangan. Wells Fargo adalah lembaga keuangan. Oleh karena itu, Wells Fargo adalah bank. Lalu pada penalaran induktif dikatakan benar jika dikatakan kuat jika premisnya benar dan kemungkinan konklusinya benar. Dikatakan lemah ketika premisnya salah dan kemungkinan konklusinya juga salah. Tidak mudah untuk mengukur kekuatan argumen induktif jika dibandingkan dengan mengenali validitas argumen deduktif. Kekuatan argumen induktif bisa diukur dalam derajat-derajat tertentu untuk menjadi argumen yang kuat. Argumen induktif harus lebih mungkin daripada tidak mungkin. Lalu kesimpulan dari sekian tugas merangkum mata kuliah dasar-dasar logika dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.